Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Oraciones condicionales. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas dan mempelajari tentang oraciones condicionales yang dalam bahasa Inggris biasa disebut conditional sentences. Kalau dalam kalimat bahasa kita biasanya kita sebut kalimat-kalimat pengandaian, ya, kalimat pengandaian. Dan ini adalah kalimat pengandaian tipe 1 yang disebut present real condition atau kondision real, ya. Artinya mengandaikan sesuatu yang kemungkinannya masih sangat besar bisa tercapai, suatu kejadian atau suatu pekerjaan itu, ya. Nah, digunakan dalam contoh keadaan begini, kita tentu mungkin pernah mengandaikan sesuatu, ya. Misalnya, kalau saya punya uang besok, saya akan beli kamus, gitu ya. Nah, contoh lain misalnya, kalau bulan depan saya punya cukup uang, saya akan beli motor. Contoh lain misalnya, nah kalau sore ini tidak hujan, saya akan pergi ke rumahnya Pedro. Nah, pengandaian-pengandaian seperti itu kemungkinan terjadinya pekerjaan itu masih sangat besar kemungkinannya. Maka itu disebut condition real atau real condition, ya. Persyaratan yang masih bisa dicapai. Nah, misalnya tadi itu kalimat misalnya besok kalau saya punya uang gitu kan, besok, ya, besok kalau saya dengan catatan kata besok ini boleh juga di tengah atau di akhir kalimat, tidak apa-apa. Boleh di depan. Besok kalau saya punya uang, besok kalau saya punya uang, saya akan beli kamus, gitu ya, yang sederhana aja. Kamus. Saya akan beli kamus bahasa Spanyol, misalnya. Bahasa biar lengkap. Spanyol. Nah, untuk membuat kalimat semacam ini, maka kita akan menggunakan rumusan, ya, nanti. Kalau ini selalu kalimat pengandaian itu selalu ada kata kalau. Kalau bahasa Inggris if. Kalau bahasa Spanyol nanti si, gitu ya. Si itu if, kalau. Nah, untuk membuat kalimat seperti ini, nanti dalam susunannya kalimat atau kalimat yang datang setelah kata kalau atau if atau si nanti itu kata kerjanya akan dalam bentuk present, ya, present verb, kata kerja yang present. Kemudian kalimat berikutnya sebagai akibat dari kata kalau tadi itu akan diungkapkan dengan kata kerja bentuk future. Dan kata kerja bentuk future itu kita sudah pelajari, karena itu kita bisa membahas tentang hal ini, ya. Kalau belum kita pelajari kalimat future, kita ya belum bisa untuk membahas masalah kalimat pengandaian ini. Oke. Nah, maksudnya begini. Contoh. Besok itu apa? Besok itu kan apa? Mañana, ya. Mañana, tomorrow, gitu. Kalau, nah itu if kan. Kalau itu bahasa Inggrisnya if, kalau bahasa Spanyolnya si. Ya, ingat, kata si itu ada dua. Saya jelaskan di sini. Si yang seperti ini, itu artinya kalau. Bahasa kita kalau. Atau if bahasa Inggrisnya. Si. Nah, kalau kata si-nya dituliskan dengan i-nya dengan aksen begini, itu
artinya bukan kalau tapi yes kan, ya gitu kan. Nah, kan selama ini kita sudah menggunakan ini ya. Jadi dua kata ini si, dalam pengucapannya tidak ada bedanya sama sekali. Dalam pronunciation-nya sama, si. Tapi dalam penulisannya beda. Yang satu pakai aksen ini i-nya, ya, tanda coret di atasnya itu. Yang satu tidak ada aksennya i-nya itu. Maka dia berbeda arti ternyata. Jadi memang salah satu guna aksen ini, salah satunya adalah apa namanya, membedakan arti dari satu kata yang sama. Ya, nah, ini ternyata di sini si yang ada aksennya ini ya atau yes. Kalau si yang tidak ada aksennya ini artinya kalau, bahasa Inggrisnya if, gitu ya. Jadi ini catatan saja ya. Jadi kita tahu bahwa si ada bisa berarti yes atau si if. Kalau dari sini si ini if, kalau. Maknanya besok kalau saya punya uang, nah si kalau saya yo, nah punya untuk yo kan sudah tahu ya, tengo. Tengo ini kan berasal dari kata tener ya, tener itu tengo, tienes, tiene, tenemos, tenes, tienen. Jadi untuk yo tengo, saya punya. Uang adalah dinero. Jadi mañana si yo tengo dinero, kenapa? Saya akan beli. Nah ini tengo kan diungkapkan dengan kata kerja presentnya ya, present verb. Jadi kata kerja tener untuk yo dalam bentuk presentnya adalah tengo ini ya, verbnya dalam present ini maksudnya. Kemudian nanti akan melibatkan kata kerja dalam bentuk future, yaitu mañana si yo tengo dinero, saya akan, nah ini kan ini future, yo nah akan beli atau akan membeli, sama ya. Membeli itu apa? Comprar kan? Membeli, masih ingat kata kerjanya itu, kata dasarnya comprar. Dan ketika kita belajar mengenai kata kerja future itu ya, dulu tahu bagaimana apa namanya cara membuat kata kerja future itu. Silakan dibaca ulang ya pada video-video sebelumnya. Caranya yaitu untuk yo, untuk kata comprar, kata kerja comprar itu untuk bentuk future-nya tinggal nambah kan waktu itu. Itu comprar menjadi comprare. Jadi untuk membentuk future itu kan ada ending yang ditambahkan kepada apa namanya kata dasarnya ini comprar menjadi ya, as, a, emos, es, an gitu kan, comprare, compraras, comprara, compraremos, compraris, compraran. Jadi itu bentuk future. Silahkan di review lagi video yang membahas tentang hal future itu. Yo comprare, saya akan membeli. Kamus bahasa Spanyol itu sebuah kamus boleh, un diccionario de, gitu ya, de Espanyol. Ini saya dekatkan sini aja ya, Espanyol. Jadi mengatakan kamus bahasa Spanyol ya ini, diccionario de, gitu ya, diccionario de Espanyol. Kamus bahasa Inggris, diccionario de Inggris. Kamus bahasa Indonesia, diccionario de Indonesio, dan seterusnya. Nah ini hasilnya. Mañana, besok, si yo tengo dinero, kalau saya punya uang. Mengapa? Yo comprare, saya akan membeli. Apa yang akan dibeli? Un diccionario de Espanyol. Jadi pengandian ini persyaratannya masih besar kemungkinan untuk bisa dipenuhi, bahwa ya kalau besok saya punya uang, saya akan beli kamus itu. Tapi kalau ternyata tidak punya uang, ya mungkin tidak bisa membeli. Tapi kemungkinan itu masih besar adanya. Ya. Ini satu contoh mengenai kalimat pengandian yang disebut apa namanya present real condition. Ya. Jadi persyaratannya itu masih mungkin untuk dicapai atau dipenuhi. Dan ingat lagi bahwa kalimat pengandian atau conditional sentences ya selalu menggunakan kata if, kalau, dan bahasa Spanyolnya adalah si, ya. Si ini artinya kalau.
si, if. Ini boleh aja manyananya diletakkan di yang tengah atau di belakang, nanti si-nya di depan. Misalnya gini, si yo tengo dinero mañana, gitu kan boleh. Jadi si-nya nanti akan di depan. Si yo tengo dinero mañana, yo compraré un diccionario de español. Sama aja itu artinya. Ya, kalau saya punya uang besok, saya akan membeli sebuah kamus bahasa Spanyol. Ini kalau-nya duluan. Boleh ke mañana di belakang kalimatnya? Boleh. Misalnya, si yo tengo dinero, yo compraré un diccionario de español mañana. Boleh. Jadi ini sangat loose isinya. Ini sangat fleksibel gitu ya. Kata keterangan waktu ini bisa diletakkan di depan kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Untuk kesempatan ini ada di depan kalimat, tidak apa-apa. Jadi mañana, si yo tengo dinero, yo compraré un diccionario de español. Satu contoh ya, dari kalimat pengandaian atau conditional sentence. Kita beri contoh berikutnya ya. Satu lagi paling tidak, misalnya gini. Ini sudah ya, nanti bisa dilihat lagi di dalam videonya. Tulisannya ini ya. Misalnya, mengandaikan lagi nih, kalau sore ini tidak hujan, saya akan pergi ke rumahnya Tony, misalnya gitu ya. Jadi itu pengandaian juga ya, kalau sore ini tidak hujan, saya akan pergi ke rumahnya Tony. Saya dengar dia sakit, itu misal ini ya, kasusnya begitu. Nah ini masih, persyaratan itu masih bisa dipenuhi ya. Jadi ya tergantung, kalau nggak hujan ya saya akan pergi, kalau hujan ternyata saya mungkin tidak bisa pergi. Jadi contoh kedua ini misalnya, kalau sore ini atau siang ini itu sama ya. Sore ini tidak hujan, tidak hujan katanya. Saya akan pergi ke rumah Tony ya, teman saya itu namanya Tony. Saya dengar dia sedang sakit, jadi saya akan pergi ke rumah Tony untuk mengunjungi teman saya itu. Nah ini selalu ya, ingat selalu dalam kalimat pengandaian tentunya ada kata kalau, bahasa Inggrisnya if, bahasa Spanyolnya si, tadi itu ya. Nah kalau sore ini tidak hujan, saya akan pergi ke rumah Tony, itu adalah kalau, if ya, si ya, sorry, kalau sore ini si. Nah ini kan sore ini diletakkan setelah kalau, boleh aja. Kalau sore ini diletakkan di depan, boleh aja. Sore ini kalau tidak hujan, boleh. Kalau sore ini boleh, ya. Jadi sangat loose keterangan waktu ini ya. Kalau si sore ini, nah itu this afternoon, esta tarde. Bahasa itu adalah, belajar bahasa itu adalah belajar kata-kata. Karena tanpa kata-kata kita tidak akan bisa mengatakan apa-apa kan. Jadi kita harus rajin mencari vocab. Kalau seperti ini, sore ini gimana mengatakannya? Ternyata esta tarde. Setelah ada yang ngasih tahu, setelah tahu, ya kita usahakan untuk kita ingat sebagai hafalan ya. Jadi si esta tarde katanya tidak hujan. Kalau tentu mengenai ini kalimat negatif ya, tidak hujan tuh. Si esta tarde no llueve. Nah, llueve. Hujan itu llover ya, llover. Kata dasarnya llover. Konjugasinya llover itu ya karena hujan itu yang dipakai kalau it is raining ya, bahasa Inggrisnya it rains ya.
Tidak ada saya hujan kan, tidak, maka tidak dipakai konjugasi untuk you, tidak. Ini untuk it rains atau it is raining. Maka itu your verb itu kalau dipaksakan kan you have, you have, you have. Nah, ambil you have itu untuk it, ya, it is raining atau it rains. Si esta tarde no llueve, katanya, ya ini ya, llueve. Ya, llueve. Sekali lagi kalau ingin tahu llueve itu berasal dari kata apa? Llover. Hujan itu kata dasarnya llover. Ya, llover. Ini double R ya. Llover ini rain, to rain ya. Nah, konjugasinya kalau tapi nggak perlu dikonjugasikan untuk yo kan? Masa saya hujan, nggak, bukan kamu hujan nggak. Jadi untuk it ya ada it rains. Jadi itu maka itu llueve. Kalau dipaksakan llover itu kan lluevo, llueves, llueve gitu ya. Nah, UFV itu yang suka muncul. Tidak mungkin saya hujan, kamu hujan, kami hujan, mereka hujan. Tidak dipakai itu. Jadi khusus untuk kata UFV ini hanya untuk seperti yang orang ketiga tunggal atau it atau benda tunggal. It rains atau it is raining gitu namanya UFV, UFO, UFV itu UFV ya. Jadi jangan paksakan lo UFV ini konjugasikan lengkap seperti I rain, you rain, we rain, nggak mungkin. Jadi hanya dipakai untuk kalimat it, ya, it, ya, it. Tapi kalimat it itu, misalnya it rains, it is raining, it-nya itu dalam bahasa Spanyol tidak pernah muncul. Jadi it rains itu kata rains-nya aja. Kalau it is raining juga it-nya tidak muncul, is raining-nya saja, ya. Jadi kita harus terima keadaan itu atau kenyataan itu, bahwa dalam bahasa Spanyol yang namanya subjek itu sering dihilangkan ya, apalagi subjeknya itu it, seperti it rains, maka it-nya itu nggak dituliskan, nggak diikutkan, jadi rains-nya aja. It is raining sama aja, it-nya itu tidak muncul, is raining-nya itu yang muncul ya. Ini catatan juga, ini memang kekhususan untuk kata kerja llover. Ini bahasa Inggrisnya to rain ya, to hujan. Nah, kita teruskan, si esta tarde no llueve, katanya tidak hujan. Kenapa? Saya akan pergi yo. Nah, ingat kata pergi ini dalam bentuk future-nya kan, pergi. Pergi itu kan ir ya, to go itu ir. Lagi-lagi bentuk future dari kata ir, kata kerja ir untuk yo. Ya kan dulu sudah kita pelajari, untuk membuat future, kata kerja future itu kita menggunakan ending atau akhiran as, a, emos, es, an, dan akhiran itu ditambahkan kepada kata kerja dasarnya, jadi gampang ya. Jadi kata dasarnya itu, kata kerja dasarnya jangan dirubah-rubah, hanya ditambahkan dari itu akhiran as, a, emos, es, an untuk masing-masing pokok kalimat. Nah, untuk yo, maka akhiran tambahan itu adalah maka tambahkan pada kata kerjanya ini ire, gitu ya. Jadi yo ire itu I will go, saya akan pergi itu ke rumah Tony. Yo ire ke itu ya, rumahnya Tony gitu. Jadi yo ire the house of Tony, soalnya gitu. La casa de Tony. Tony, ya, itu ya. Jadi rumahnya Tony itu la casa de Tony. Bahasa Spanyol tidak menggunakan tentang kepemilikan ini dengan menggunakan apostrof, misalnya Tony's house. Bahasa Inggris begitu, Tony's house. Itu bahasa Spanyol tidak mengenal cara itu. Yang mereka kenal adalah Tony's house itu adalah disebutkan dulu rumahnya, baru baru yang punya. Gitu. Jadi Tony's house itu bahasa Spanyol adalah gini, la casa de Tony. Misalnya Bambang's brother gitu juga itu bahasa Inggris bisa pakai apostrof ya, Bambang's brother, saudara laki-lakinya Bambang. Itu dalam bahasa Spanyol tidak bisa cara apostrof, dia menggunakan sebut
sebutkan dulu apa yang dimiliki, kemudian diikuti D, kemudian disebutkan pemiliknya. Jadi tadi itu Bambang's brother, yang dimiliki kan brothernya itu. Jadi El hermano de Bambang, gitu caranya. Seperti ini tadi, rumahnya Tony itu La Casa de Tony, ya, catatan. Yo iré a la casa de Tony. Nah ini udah. Jadi ini terjemahannya. Ya. Si esta tarde no llueve, kalau siang ini tidak, atau sore ini bisa berarti siang atau sore ya. Si esta tarde no llueve, kalau sore ini tidak hujan, mengapa? Yo iré a la casa de Tony. Saya iré akan pergi. Ini future, seperti verb dalam bentuk future. Yang satunya kalimat setelah if dalam bentuk present kata kerjanya. Yang tadi mana? Nah ini kan present, ya. Si katanya si kan ini si no llueve kan gitu. Ini kan keterangan waktu, bisa dipindahkan tempatnya. Jadi inilah ya hasilnya ya. Si esta tarde no llueve, yo iré a la casa de Tony. Boleh juga. Misalnya esta tardenya di depan boleh. Esta tarde si no llueve kan gitu boleh juga. Esta tarde, si no llueve, yo iré a la casa de Tony. Atau mungkin, ya itulah keterangan mana tadi itu. Keterangan waktu ini sangat loose istilahnya. Boleh ditempatkan di depan, boleh di tengah, boleh di akhir kalimat. Nah ini sudah dua contoh kalimat-kalimat pengandaian yang dalam tipe 1 yaitu real present real condition atau kondision real. Jadi kemungkinannya itu, pengandaiannya itu masih kemungkinan besar bisa dicapai, persyaratan itu bisa dipenuhi. Nanti kita kan ada pengandaian yang masa lalu, yang mengandaikan masa lalu itu kan cuma mengandaikan belaka ya, hanya sekedar mengandaikan karena sudah lewat, jadi tidak mungkin terjadi. Nah itu ya unreal condition itu tidak mungkin terjadi lagi. Tapi ini yang masih mungkin terjadi adalah kalimat pengandaian tipe 1 atau conditional sentences. Ya. Type 1 boleh gitu ya. Alright. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu saja mengenai pembahasan kita tentang kalimat-kalimat pengandaian ini atau oraciones condicionales atau conditional sentences. Dan kebetulan untuk kesempatan ini adalah yang disebut golongan 1 atau tipe 1 dari kalimat pengandaian itu. Seperti biasanya, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami ya. Dan kalau dianggap bermanfaat, ya tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, kami harapkan juga bisa subscribe agar kami bisa melaksanakan program ini lebih baik lagi di masa depannya. Dan selalu kami jelaskan sih bahwa subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu kan untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe. Dan sebelum kami lupa, bagi yang mempunyai pertanyaan tertentu, terutama tentang yang berhubungan dengan topik pembahasan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar ya. Selama ini pertanyaan yang dituliskan di dalam komentar selama ini ya, kami rasa sudah kami jawab semua ya. Kalau ada 1, 2 yang belum terjawab, mungkin itu karena kelewatan, tapi kami akan periksa pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang datang di dalam komentar. Yang masih terlewat akan kami jawab, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu, tanyakan sesuatu pada kolom komentar. Nah, akhirnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam program ini, program kami yaitu belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih ya. Sampai nanti. Muchas gracias. Hasta luego.